Shalom, hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan dalam terang tema dilahirkan kembali menjadi manusia baru, yang terbaca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami menjadi pelita untuk menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dari bagian bacaan ayat ini, yaitu pada ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Nikodemus adalah seorang tokoh Farisi, pemimpin agama Yahudi. Ia datang malam-malam pada Yesus untuk berdialog tentang keselamatan. Ia sudah percaya pada Yesus. Ia tahu bahwa Yesus adalah utusan Allah. Kepercayaan Nikodemus itu terlihat dari tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun ia sudah percaya pada Yesus, tapi dia merasa bahwa dirinya masih kosong. Dia merasa bahwa dirinya seperti ada yang kurang. Sehingga dia datang pada Yesus agar Yesus bisa membawa dia dalam sebuah percakapan tentang arti dari keselamatan. Dalam percakapan itu, Yesus menekankan tentang arti dari kelahiran kembali. Tentunya sebagai manusia biasa, Nikodemus tidak memahami tentang arti dilahirkan kembali. Dia mengerti bahwa ketika berbicara tentang dilahirkan kembali, berarti berbicara tentang biologis. Sehingga dalam percakapan itu dia mengatakan kepada Yesus bahwa tidak mungkin bagi dia yang sudah tua harus dilahirkan kembali dengan cara dia masuk ke dalam rahim ibunya. Melihat akan kebingungan yang dialami oleh Nikodemus, maka Yesus dapat mengetahui bahwa Nikodemus belum memahami tentang arti dari keselamatan dan juga tanda-tanda dari kerajaan Allah. Karena Nikodemus masih hidup dikuasai oleh dunia dan kedagingan. Melihat akan hal ini, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus tentang arti dari dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali yang dimaksudkan oleh Yesus adalah manusia roh, bukan tubuh lahiriah. Manusia dapat melihat kerajaan Allah dan juga dapat mengalami keselamatan jika dia sudah
hidup sebagai anak-anak Allah. Jika dia sudah menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup sesuai kehendak dan karakter Kristus. Dilahirkan kembali berarti manusia hidup baru. Kehidupan manusia yang lama harus ditinggalkan. Manusia tidak hidup lagi di dalam dosa, di dalam kedagingan, di dalam hawa nafsu, pesta pora, dan sebagainya. Dalam artian, ketika manusia memberi diri untuk dilahirkan kembali, maka manusia dapat melihat dan bertemu dengan Allah. Ia harus meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadi ciptaan yang baru. Dia tidak saja beriman, dia tidak saja percaya pada Yesus, tetapi sikap dan perbuatannya menunjukkan bahwa dia menjadi manusia yang baru. Dalam perayaan Minggu-Minggu kesengsaraan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk merenungkan pribadi kita. Sudahkah kita semua mau memberi diri untuk hidup dengan cara dilahirkan kembali menjadi manusia baru? Kalau kita mau jujur bahwa menjalani kehidupan kita setiap hari, kita masih hidup dengan cara manusia lama. Di satu sisi, kita bilang kita percaya pada Yesus. Tapi di satu sisi yang berbeda, kita juga masih percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Sehingga tidak jarang bagi kita sebagai manusia yang lebih suka untuk pergi ke pesta, ke tempat-tempat hiburan atau diskotik, dibanding pergi ke tempat-tempat ibadah. Juga kita lebih memilih untuk percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia daripada kepada kekuatan Yesus. Sehingga melalui perenungan ini kita diajak untuk mari berkomitmen untuk menjadi manusia yang mau dilahirkan kembali sebagai manusia yang baru. Manusia yang meninggalkan cara hidup yang lama. Manusia yang mau melekat pada Yesus dan manusia yang mau hidup dan menjauhkan diri dari dunia dan kedagingan. Karena tanpa kita sadari, saat ini kita semua masih memakai manusia yang lama. Kita hidup di dalam amarah, kita hidup di dalam kebencian, kita hidup di dalam pesta pora, kita hidup di dalam kekuasaan dan keinginan daging yang masih melekat. Sehingga melalui percakapan Nikodemus dan Yesus, mari kita juga memberi diri untuk mau dilahirkan sebagai manusia baru. Manusia yang meninggalkan kehidupan dunia dan mau hidup bersama dengan Yesus. Selamat merayakan Minggu-Minggu kesengsaraan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.